kita akan membuat suatu keputusan bersama, yakni tentang keyakinan kelas. Karena di dalam kelas kita ini belum ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalian sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Tidak. Belum tahu. Ada yang pernah dengar keyakinan kelas? Belum. Kelas 7 kemarin sudah dengar? Belum. Oke, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah suatu keyakinan bahwa nilai tindakan kita itu sesuai dengan apa yang diyakini oleh orang banyak. Misal, kita harus menjaga kebersihan, betul tidak? Betul. Supaya apa? Menjaga kebersihan. Supaya sehat. Supaya sehat, ya. Terus apa lagi? Enak dipandang, kan seperti itu. Mungkin ada lagi keyakinan lagi, termasuk dengan motivasi belajar di kelas. Tidak boleh. Kalau misalnya kemarin kita buat peraturan, itu kan tidak boleh tidur di ruang kelas, kan gitu kan. Tapi kita rubah kalimat keyakinannya dengan apa? Dengan harus semangat belajar, seperti itu. Oke? Paham ya? Nanti Bapak bagikan, ada setiap orang membuat keyakinan kelas yang diharapkannya di dalam kelas ini terjadi apa. Setiap orang berhak menulis keinginannya seperti apa. Apakah sama-sama menjaga kebersihan, terus apa lagi? Datang tepat waktu. Nah, itu contohnya. Nanti kalian tuliskan di sini tentang keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas ini akan menjadi sebuah kelas impian kita, kelas harapan kita. Misalkan harapan si Khairu pengen kelasnya indah. Nah, seperti itu. Ya, Bapak bagikan ini ya. Nanti semuanya harus menjawab, mengisi di sini, menulisnya di sini. Bagikan ke belakang. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ini kelas berapa? 8D. Oke, kita kelas 8D. Silakan kalian tulis pakai pulpen di kertas, nanti dikumpulkan atau kita baca sama-sama. Silakan ditulis. Ya, tentang keyakinan atau keyakinan yang ingin kalian lakukan. Silakan. Baik, sudah selesai? Sudah. Oke. Sekarang siapa ini yang mau membacakan terlebih dahulu keyakinan kelasnya? Yang nomor 1 ya, silakan angkat tangan yang mau. Siapa? Abid ya, silakan Dit. Adit. Silakan Dit. Berdiri Dit. Apa keyakinan kelas yang Adit ingin harapkan? Silakan dibacakan. Dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan Adit.
Kalau mengganggu orang lain itu bentuknya apa itu? Membuli. Mengganggu orang lain belajar. Dia ke bentuknya kasih sayang seperti itu ya kan? Berarti saling menyayangi. Bapak tulis di sini ya kan? Silakan duduk nih. Yang pertama saling menyayangi. Oke, yang kedua siapa lagi? Ya silakan si Norma Jelita. Hadir sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Oke, hadir 15 menit. Berarti kalau kehadiran masalah apa itu? Terlambat. Disiplin. Oke, silakan. Bagus. Norma Jelita. Disiplin waktu. Ada lagi? Oke, Sika ini. Apa? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Bagus. Ada yang bisa menuliskan di depan papan tulis? Kalista saja, Kalista. Silakan, Nak. Ditulis, Nak. Oke. Oke, sudah Kalista, terima kasih. Ada lagi kira-kira yang ingin menyampaikan? Aja, silakan aja. Apa aja? Dilarang mencuri di kelas. Dilarang mencuri di kelas. Ya, bagus sekali. Itu tentang apa kalau mencuri? Kejahatan. Ya, untuk kejahatan. Tapi dalam bentuk apa? Berarti nanti di sana keyakinan kita harus menjaga kejujuran. Nah, gitu. Ya. Sudah ada 4 poin, kira-kira ada yang lain? Ya, Rikiano. Silakan apa, Nak? Semangat belajar. Oke, semangat belajar. Bagus. Boleh ditulis sendiri sama tulisannya bagus. Ya. Nomor 5 ya, nomor 5. Kalau belajar harus semangat, artinya tidak boleh apa? Kalau misalnya ada bapak ibu guru, tidak boleh Ngantuk. ngantuk, Malas. kemudian malas-malas. Tidak Kalau ngantuk mendengarkan. ya cuci muka dulu gitu kan supaya semangat. Ayo, Pak. Sudah, terima kasih. Ada lagi? Rifki. Ya, silakan Rifki. Dilarang membuli sesama teman. Dilarang membuli sesama teman. Kalau membuli tadi sama dengan apa kira-kira? Kalau Abi tadi apa, Bin? Dilarang mengganggu orang lain. Oke, kira-kira sama tidak mengganggu dengan membuli tadi? Sama-sama. Sama. Dia harus saling Menyayangi. Oke, jadi yang ini harus kita pertahankan, saling menyayangi. Kira-kira ada yang lain? Sudah? Dah. Sudah? Kebersihan tidak? Ada yang menulis tentang kebersihan? Oh iya, silakan si Mama. Apa Mama yang isinya? Menjaga kebersihan kelas. Oke. Nomor 6-nya menjaga kebersihan. Kalau kelas kita bersih, nanti belajarnya semangat gitu ya. Terus apa lagi? Kalau kebersihan itu masalah apa yang menyangkut dalam kehidupan kita? Kesehatan, ya kan? Kalau misalnya bersih nanti kita sehat orang yang di dalamnya. Ada lagi kira-kira? Tidak ada? Cukup? Ada berapa poin? 6. Jadi keyakinan yang kita buat ada 6 poin. 6 poin ini harus kita yakini dan kita laksanakan. Siapa yang melaksanakannya? Kami. Siapa yang melaksanakannya? Murid. Kita Semua. Kita semua, baik bapak yang di dalam kelas maupun kalian semua. Dan ini harus hadir dari dalam diri masing-masing.
Ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Tidak. Tidak. 6 poin ini Bapak catat, nanti Bapak print dan Bapak tempel di kelas ini ya. Tadi Bapak lupa bawa karton itu. Jadi bagusnya langsung di karton pakai apa namanya itu tempelan itu. Tapi Bapak lupa dan ini harus dibuat secepatnya. Mungkin ada yang lain? Tidak ada? Tidak. Udah? Tidak. Ya, Melian silakan. Kompak sama semua anggota kelas. Oke, yang terakhir ada tambahan. Apa? Tetap kompak. Tetap kompak apa tadi? Sesama anggota kelas ya. Ya harus kompak. Jadi harus saling peduli, harus saling berkomitmen bersama-sama. Sudah, itu saja. Terima kasih. Kita sudah membuat kelas dan ini harus kita laksanakan. Baik, wali kelas 8D dalam kegiatan pembuatan keyakinan kelas ini sudah dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 4 Kaur, Bapak Suhadi SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada hari ini serta staf tenaga administrasi sekolah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif oleh 3 calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kaur di SMP Negeri 4 Kaur. Salawat serta salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad selalu tercurah pada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, pembawa cahaya kebenaran. Mudah-mudahan dengan selalu bersalawat kita mendapat syafaat beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya selaku moderator pada acara hari ini akan membacakan susunan kegiatan kita. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua kata sambutan dari kepala sekolah, kemudian yang ketiga penyampaian materi diseminasi budaya positif, kemudian yang keempat refleksi kegiatan, kemudian yang terakhir penutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya yakni kata sambutan dari kepala sekolah. Pada Bapak Suhadi kami persilakan. Terima kasih kepada pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf guru SMP Negeri 4 Kaur. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita semua masih diberi kesempatan dan kesehatan di mana kita bisa berkumpul di ruang guru SMP Negeri 4 Kaur dalam rangka yaitu untuk menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif rekan kita yang mengikuti program calon guru penggerak angkatan 7. Dan tak lupa juga disampaikan salawat dan salam tentunya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Masyaallah yang telah banyak sekali membuat perubahan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sesuai dengan materi rekan-rekan kita CGP yaitu diseminasi budaya positif. Nah, namun sebelum itu yang perlu saya sampaikan, saya menghimbau kepada rekan-rekan Dewan Guru CGP Angkatan 5 yang sudah selesai melaksanakan proses CGP untuk banyak memberikan motivasi atau dorongan kepada rekan-rekan kita yang. Nah, kemudian saya
terus terang sampaikan kepada CGT Angkatan 7, saya sangat mendukung dengan adanya kehadiran kalian bisa mengikuti CGT Angkatan 7. Silakan rekan-rekan Dewan Guru ikuti, jangan sampai nanti ada yang berhenti di tengah jalan. Apalagi sekolah kita sudah ada hasil dalam melakukan kegiatan CGT. Nah, kemudian berikutnya saya menghimbau kepada rekan-rekan Dewan yang belum mengikuti program CGT, kita cukup banyak yang masih muda. Nah, jadi kesempatan itu masih panjang. Nah, silakan ikuti rekan-rekan kalian yang sudah baik sedang berlangsung maupun yang sudah berhasil, sehingga nanti guru di SMP 4 Kabupaten ini sudah memiliki sertifikat CGP semua. Nah, itu harapan saya. Nah, kepada yang sedang mengikuti, silakan nanti sampaikan materi kalian kepada rekan-rekan. Mungkin dengan ada materi yang kalian sampaikan akan tertarik buat kawan-kawan yang lain untuk mengikuti langkah kalian ke depan. Nah, saya rasa itu yang kita sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan dukungan motivasi kepada calon guru penggerak angkatan 7 dan bagi Dewan Guru yang lainnya. Berikutnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita masuk ke acara yang ketiga, yakni penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh CGT Angkatan 7. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Ibu Jenny Gustina Putra. Kepada Bu Jenny kami silakan. Baik, terima kasih Ibu Titin Yusnita sudah menyampaikan materi, dan sebelumnya ada materi dari Ibu Jenny Gustina Putra. Sebelum saya memulai ke 5 posisi kontrol, saya ulang kembali bahwasanya mengutip dari Ki Hajar Dewantara bahwasanya pendidik itu laksana petani. Jadi kalau petani itu dia harus mengolah tumbuhan tanamannya supaya bisa menjadi lebih bagus. Itu posisi seorang guru, seorang pendidik. 5 posisi kontrol. Nah, kita pernah menghadapi permasalahan dengan siswa. Mungkin ada siswa-siswa kita, murid-murid kita yang notabene melaksanakan atau melakukan kegiatan di luar dari kebajikan, nilai kebajikan. Nah, kita menanggapinya dengan 5 posisi kontrol. Jadi ketika permasalahan yang dilakukan oleh siswa, maka yang dilakukan oleh pendidik itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, kemudian yang ketiga posisi kontrol sebagai teman. Ya, terima kasih Bapak. Yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dan ini kita lakukan biasanya di bawah kendali, di bawah sadar kita. Dan untuk melakukan ini sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Pengendalian diri pendidik sendiri. Nah, saya contohkan sebagai penghukum. Ini ketika melaksanakan atau menghadapi siswa yang bermasalah, guru itu menghardik siswa. Jadi sambil menunjuk-nunjuk gitu kan, menyakiti perasaan siswa. Itu yang sering kita lakukan ketika siswa melakukan kesalahan. Atau dengan kata-katanya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Seperti itu. Jadi kalimat kata-kata yang disampaikan oleh guru seperti itu. Dan kita sering melakukan itu tanpa menyadarinya. Gitu. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ketika siswa melakukan kesalahan, guru itu seakan-akan membuat orang lain itu merasa bersalah. Seperti ini, saya contohkan. Kamu membantu ibu ya, ibu ini sudah melakukan pengajaran ini sekali, ibu capek, kamu tidak kasih kepada ibu. Nah itu, jadi seakan-akan permasalahan itu kesalahannya murni dari siswa, dan itu sering kita lakukan.
Dua posisi kontrol ini sebagai identitas gagal. Jadi yang sering kita lakukan ini salah sebenarnya. Nah, gitu. Kemudian kalau misalkan salah semua, yang mana yang bagusnya, yang betulnya yang mana? Nah, yang dikatakan identitas berhasil itu ada 3, namun beranjak dari posisi kontrol sebagai teman. Ketika siswa berbicara dengan temannya, mungkin ada rasa ketidak ada terbatasan, maksudnya saling terbuka. Nah, begitu juga ketika siswa dengan guru. Jadi di mana posisi guru memposisikan diri sebagai teman. Contoh kalimatnya, guru ini, ayo lakukan demi ibu, gitu kan. Kita kan sering kalau misalkan sama teman kita, ayo demi saya lakukan, gitu kan. Nah, ini posisi ini, kalimat kata-kata ini biasa kita lakukan kepada guru. Ya, kepada siswa yang bermasalah. Dan hasilnya siswa itu ketergantungan dengan apa yang kita lakukan, misalkan seperti itu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting. Nah, gitu. Jadi dia sebagai teman, posisi sebagai teman. Kemudian yang keempat, pemantau. Nanti sebenarnya untuk lebih memahami dari posisi kontrol ini, Bapak Ibu guru sekalian akan disampaikan, diberikan contoh video dari permasalahan yang dilakukan oleh murid, kemudian guru akan menyelesaikannya. Posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi penghukum, Bapak Ibu. Naren! Sini kamu! Kira-kira siapa ini Bapak Ibu? Mana kamu? Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Jenny. Kamu deh, pasti terlambat. Kamu selalu Maaf, terlambat. Bu. Saya Alasan kamu apa lagi? Mirip pula dengan aku. Pasti kamu tidak terlambat. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, yang pertama tadi sebagai penghukum, dan ini sering kita lakukan, Bapak Ibu. Kita selalu menghardik siswa tanpa ingin mengetahui apa penyebab keterlambatannya, dan inilah yang menjadi permasalahan sebenarnya, posisi kita sebagai penghukum. Oke, jadi ini yang kegiatan tadi yang dilakukan di dalam video mungkin menjadi pelajaran bagi kita. Itu posisi kontrol selaku penghukum. Kita lanjutkan yang kedua, yakni posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, permasalahannya yang sama, Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Siapa ini yang seringnya? Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Ada ini seringnya. Duh, gimana
menit terlambat. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar bisa kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam leksi telah, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gumul untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Dan ini sering terlambat. Ini ada lagi, Beb. Ayo seren. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi
lagi yang mungkin perlu dilakukan, Aren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Maren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Yang ini, yang di bawah, yang warna ungu. Yang Sosialisasi. bawah, ya. Oke. Jadi tadi kita sudah saksikan secara bersama-sama dari video yang ada di YouTube tentang 5 posisi kontrol. Mungkin untuk 5 posisi kontrol ini nanti saya ingin mengajukan pertanyaan dulu kepada peserta ini. Kira-kira yang mana yang sering dilakukan ketika menghadapi permasalahan oleh siswanya? Saya minta yang pertama kepada senior kita dulu, Ibu Yus. Oke. Menurut Ibu yang pernah dilakukan selama ini seperti apa, Bu? Ini nanti videonya, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya dari dulu sudah menjadi pendamping kurikulum ya, dari 2013, jadi sudah banyak pengalaman yang kita alami dan kita terapkan. Karena di sini untuk kurikulum Merdeka sama kurikulum 2013 itu kayaknya sejajar ya, hampir sama, hanya ada tambahan sedikit. Dalam peraturan juga sama di situ. Dalam menegur anak atau mengajak anak, di situ kan tidak seharusnya kita merendahkan. Ya, tidak seharusnya kita merendahkan anak, tapi bagaimana cara kita merubah tingkah laku anak menjadi benar. Jadi kalau kita tadinya misalnya sering marah-marah, ya mari kita ubah, jangan marah-marah. Jangankan sama anak kita sendiri juga seperti itu. Kalau kita mungkin marah-marah, juga semua itu mungkin tidak akan dilakukannya, dicuekin saja. Tapi kalau kita mengajak dia untuk bekerja sama, itu insya Allah akan ada rasa peduli anak terhadap kita. Nah, jadi di situ untuk posisi yang ini tadi mau di yang mana? Ibu yang sering lakukan Yang saya sering lakukan karena saya sudah pengalaman, saya tidak pernah marah-marah sama anak. Ya, saya tidak pernah. Kalau mau tanya saja sama anak. Saya tidak pernah marah-marah sama anak ketika anak membuat salah. Karena saya ajak dia bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu. Jadi untuk berikutnya, ya bagaimana kamu kesalahan tersebut tidak terulang kembali. Jadi dia tersenyum, bukan meremut. Boleh tepuk tangan. Terima kasih ya. Luar biasa. Terima kasih, Ibu, sudah memberikan pengalaman untuk kita bersama. Bahwasanya 5 posisi kontrol ini identitas keberhasilannya itu tidak harus di manajer, posisi manajer. Ketika kita berangkat dari posisi teman saja, identitas ini sudah bagus gitu. Jadi permasalahan ini atau 5 posisi kontrol ini juga bisa kita bawa ke dalam rumah tangga kita. Jadi ketika kita menghadapi permasalahan yang dilakukan oleh anggota keluarga kita. Jadi jangan hanya serta-merta kita menghardik tanpa ingin mengetahui sebab-sebab apa yang dilakukannya. Seperti itu. Ini posisi 5 posisi kontrol. Dan efeknya nanti tidak akan membuat rasa penyesalan kepada peserta didik. Ini yang kita harapkan nantinya. Jadi untuk keberhasilan setiap siswa, apa yang permasalahan yang dihadapi oleh siswa, kembali ke materi yang disampaikan oleh Ibu Jenny tadi tentang kebutuhan apa yang sebenarnya yang ingin dicapai oleh peserta didik dalam melakukan kesalahan atau nilai-nilai kebajikan. Itu yang harus kita pahami. Kemudian apalagi segitiga restitusi. Oh, yuk. Tadi karena belum slide tadi kan aku mati. Mungkin Ibu. Oke.
sekalian nanti segitiga. Tadi kita sudah mendengarkan penyampaian materi dari calon guru penggerak angkatan 7. Berikutnya kegiatan yang keempat yakni refleksi. Jadi dalam kegiatan ini kami minta kepada Bapak Ibu guru menyampaikan apa yang menjadi minat atau menjadi ketertarikan kesannya dari penyampaian materi ini tadi. Yang pertama kepada siapa ini dulu? Oke, kepada Ibu Yunida kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama mungkin di sini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 4 Kaur, kepada Bapak Bayu Sandra, Ibu Titin Yusnita, dan Ibu Jenny Gustina Buta-Buta. Jadi setelah mengikuti sesi diseminasi tentang budaya positif, jadi ini merupakan ilmu baru mungkin bagi kami sebagai guru yang diberikan oleh Bapak Ibu CEP yang telah mengikuti pendidikan selama kurang lebih 2 bulan belakang. Jadi dari sini mungkin pembelajaran yang kami peroleh dari penyampaian Bapak Ibu guru tadi, yang pertama yang kami dapatkan tentunya sebagai seorang guru, rasanya kami masih banyak kekurangan dalam hal penerapan keyakinan kelas di kelas kami terutama. Apalagi untuk menerapkannya di sekolah. Jadi mungkin dari pembelajaran yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu tadi, kedepannya kami berharap kami bisa meningkatkan lagi kompetensi diri kami sebagai guru, sehingga kami bisa dimulai dari diri kami sendiri, bisa menentukan keyakinan dari diri sehingga bisa membawanya ke anak-anak di kelas, sehingga bisa mereka juga bisa mengungkapkan keyakinan diri mereka sehingga menjadi suatu kesepakatan untuk kelancaran proses belajar mengajar di kelas, sehingga itu juga menjadi budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua mungkin sebagai guru tentunya dari penerapan posisi kontrol dan segitiga restitusi, mungkin kalau selama ini kami masih dalam posisi sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, kemudian nanti kalau setelah kami mendapatkan ilmu-ilmu tadi, ternyata sebaiknya kami memperbaiki diri supaya bisa menjadi guru yang lebih baik, tentunya paling tidak menempatkan diri sebagai teman terhadap anak-anak, atau mungkin bisa lebih baik menjadi pemantau bahkan manajer dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah terhadap anak-anak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Semoga sukses untuk Bapak Ibu guru CGP angkatan 7 dari SMP Negeri 4 Kaur. Terima kasih banyak ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Yunida atas masukan dan sarannya, kesannya. Berikutnya, mungkin satu lagi kami minta kepada Ibu Saniti. Ya, apa saja Ibu Saniti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru calon guru penggerak yang telah membagikan ilmunya dan pemahamannya mengenai diseminasi budaya positif. Dalam hal ini kami para guru, terutama saya pribadi guru milenial kami sangat mendapatkan pengetahuan baru, karena ternyata selama ini dengan pengalaman yang minim ternyata masih banyak kekurangan dalam menyikapi kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak. Dalam arti di sini kami mendapatkan ilmu yang baru, tambahan bagaimana caranya memanajemen diri sendiri dulu, dimulai dari diri sendiri dulu, baru bisa diterapkan kepada anak-anak atau bisa menghandle anak-anak seperti itu. Kemudian tadi ada juga pembelajaran diferensiasi. Sebenarnya saya sangat tertarik dengan pembelajaran diferensiasi. Cuma melihat lingkungan kita dan fasilitas dan sarana prasarana, sepertinya masih banyak sekali yang perlu
digali mungkin ya, digali dan diasah lagi agar kita bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita sendiri. Mungkin kedepannya diharapkan calon guru penggerak ini bisa membagikan lagi bagaimana contoh ataupun fasilitas sarana yang bisa kita terapkan di dalam pembelajaran kita untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi tersebut. Itu saya nantikan ya Bapak Ibu. Begitu saja, tetap semangat. Semoga sukses ke depannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Lesti yang sudah memberikan masukan, saran kepada kami. Baik, mengutip dari kata Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita tidak bisa merubah orang lain. Jadi kita tidak bisa mempengaruhi. Yang bisa kita lakukan adalah menuntunnya untuk agar yang lebih baik. Oke, yang terakhir itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Sudah. Terima kasih. Mungkin kita masuk acara yang terakhir, penutup. Untuk menutup acara ini, marilah kita sama-sama melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara pada siang hari ini meminta maaf kepada Bapak Ibu sekalian apabila ada kesalahan kata yang saya lakukan. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.